Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Samprazan. Bersama gue Angga Genot di sini, and you are watching Next Level Channel. Di video gue kali ini kita akan membahas tentang elemen Vatera, yaitu sebuah teknologi metalurgi yang dimiliki oleh bangsa agung Lemuria, yaitu bangsa leluhur kita. Sebagaimana kita tahu bahwa bumi tempat kita hidup ini banyak menyimpan berbagai macam cerita dan peninggalan-peninggalan peradaban dari tiap lapisan-lapisan tanah dan batuannya. Karena sejarah yang kita ketahui sekarang ini tidaklah berjalan secara linear. Sejarah umat manusia tidak diawali dengan manusia primitif, tapi justru diawali dengan manusia pertama yang langsung diturunkan oleh Sang Maha Pencipta dari langit dengan membawa kemajuan-kemajuan peradabannya beserta teknologi-teknologi canggih sebagai bekal hidup di muka bumi ini. Banyak peninggalan-peninggalan peradaban yang tergerus oleh alam. Banyak juga yang disembunyikan dan banyak juga yang belum terungkap serta masih perlu kita ungkap bersama dan kita telusuri secara terus-menerus. Jika kita bicara tentang Gunung Padang di Cianjur, memang tidak pernah ada habisnya. Situs megalitikum yang berusia lebih dari 11.000 tahun sebelum Masehi itu menuai banyak kontroversi dari ilmuwan luar negeri yang tidak terima jika Gunung Padang sebagai situs tertua peradaban tinggi ini ada di Nusantara. Sebuah negara kepulauan yang secara ekonomi dan politik jauh tertinggal dari negara-negara adik kuasa lainnya. Dan secara sejarah peradaban pun masih jauh di bawah peradaban Mesir dan Yunani yang sejak abad ke-12 hingga ke-15 Masehi dipercaya sebagai peradaban tertua di dunia. Ya itu kan kata lo, terserah lo lah mau bilang gitu. Kalau gue mau percaya dan yakin peradaban di tanah air Nusantara ini jauh lebih tua dan jauh lebih beradab. Padahal penentuan usia situs itu masih digali baru pada lapisan kedua 11.000 tahun sebelum Masehi, men. Gimana kalau kita gali dan kita ukur lagi usia lapisan-lapisan di bawahnya yang menurut tim arkeologi dan geologi masih ada diperkirakan 3-4 lapisan lagi di bawahnya yang menjadi satu kesatuan bangunan utuh tidak terpisahkan. Kalau kita kembali ke tahun 2013, tim terpadu riset mandiri pernah menemukan sebuah batu yang berbentuk bulat sempurna, yang utuh dan dapat berputar dengan sendirinya tanpa bantuan dari manusia. Namun setelah tim riset mandiri akan meneliti batu itu lebih lanjut, didapatlah kesimpulan agar batu bulat sempurna dan dapat berputar dengan sendirinya itu dikembalikan kembali ke tempat asalnya dengan pertimbangan untuk menjaga keaslian dan kelestarian situs. Lalu, batu seperti apa yang dapat berbentuk bulat sempurna seperti itu? Apakah batu itu bentukan alamiah tanpa campur tangan manusia? Lalu bagaimana sebuah batu dapat berputar dengan sendirinya tanpa bantuan baterai atau tenaga listrik yang dialiri dengan sengaja? Teknologi seperti apa yang dapat membuat hasil karya seperti itu? Batu itu adalah dorfal. Dorfal adalah sebuah batu bulat sempurna yang dibuat dengan teknologi elemen Vatera. Teknologi elemen Vatera adalah teknologi bangsa agung Lemuria, yaitu sebuah teknologi metalurgi yang meleburkan bahan khusus logam keraiman dengan batuan alami yang bertujuan untuk menghindari korosi dan dapat tetap terjaga serta awet sampai jutaan tahun lamanya. Dorfal sendiri terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah inti atau core yang dapat berputar dengan sendirinya. Bagian kedua adalah ruang kosong, sedangkan bagian ketiga adalah cangkang atau casing. Fungsi dorfal itu sendiri ada berbagai macam. Salah satu fungsi utamanya adalah sebagai penstabil gerak lambat lapisan bumi akibat reaksi dari inti bumi. Karena gerak lambat lapisan bumi ini menghasilkan gempa, maka dibutuhkan alat buatan untuk meredam gerakan-gerakan tersebut agar tidak terjadi gempa. Dorfal yang bagian intinya berputar menghasilkan gelombang khusus
Gelombang itu dinamakan gelombang Erselna. Gelombang Erselna inilah yang terpancar dan berfungsi memadatkan molekular tanah sehingga gerak lambat lapisan bumi dapat terhenti. Gelombang Erselna yang terpancar dari Dorval ini mengandung elektromagnetik yang sangat tinggi sehingga dapat otomatis bereaksi jika terdapat gelombang atau stimulus dari gelombang-gelombang lain. Dorval banyak tersebar di Nusantara karena leluhur kita bangsa Agung Lemuria tahu bahwa Nusantara ini terdiri dari gunung-gunung api yang sangat aktif, sehingga beliau membuat Dorval sebagai teknologi anti gempa agar kita, anak cucu keturunannya, dapat hidup terus di tanah ini. Dorval yang sudah terbuka cangkang atau casingnya sudah tidak dapat berfungsi lagi, sehingga sisa artefak itu tidak lain hanyalah sebuah batu bulat biasa yang sempurna tanpa fungsi. Namun, Dorval yang belum terbuka dan belum dirusak masih dapat berfungsi meskipun berumur jutaan tahun lamanya. Gelombang Erselna yang memancar masih dapat dideteksi dan dapat dimanfaatkan oleh kita di zaman sekarang. Salah satu fungsi lain dari gelombang Erselna yang terpancar dari Dorval adalah bahwa gelombang high frequency electromagnetic pulse ini dapat mengakselerasi sel-sel di tubuh kita sampai ke tingkat molekuler agar sel-sel di tubuh kita dapat bekerja secara optimal. Lebih optimal lagi kalau kita padukan dengan teknik-teknik pernafasan tertentu sehingga kesehatan dan kebugaran dapat kita dapatkan. Teknologi elemen Vatera lain dapat kita jumpai di hampir seluruh batuan di situs Gunung Padang. Contohnya aja ada batu gamelan. Dinamakan batu gamelan di Gunung Padang dikarenakan beberapa batuan yang berjejer tersebut dapat mengeluarkan bunyi yang berbeda-beda ketika dipukul. Hal itu tentu saja karena kerapatan batuan dan komposisi logam yang dikandungnya berbeda-beda. Teknologi elemen Vatera lain selain Dorval juga tersebar di seluruh Nusantara. Misalnya saja Candi Ratu Boko. Situs Candi Ratu Boko yaitu situs candi batu besar yang terdapat di Magelang, Jawa Tengah. Ini juga mengandung teknologi elemen Vatera. Dinding-dinding candi dan beberapa pilar yang juga mengandung komposisi logam yang berbeda-beda, bahan serta fungsinya. Kalau di Candi Ratu Boko ada salah satu teknologi bangsa Lemuria yang dinamakan Barka, yaitu sebuah portal atau pintu khusus yang terbuat dari bebatuan sebagai alat transportasi yang bekerja dengan cara memotong jarak tempuh yang ada. Zaman sekarang, referensi teknologi elemen Vatera banyak mengalami pembiasan sehingga keabsahannya masih perlu pengujian lebih lanjut. Misalnya saja, teknologi pembuatan keris atau senjata pusaka. Banyak mitos menceritakan keris atau senjata pusaka dapat berubah menjadi senjata mematikan. Iya, itu kalau kita tahu bagaimana cara mengolah dan memadukan unsur-unsur logam dengan kandungan dan komposisi yang tepat dan sesuai. Selain itu, dipadu dengan gelombang-gelombang khusus sebagai pemantiknya, sehingga menjadikan keris atau senjata pusaka itu sesuai dengan tujuan pembuatannya. Tapi pada kenyataannya tidaklah demikian. Teknologi elemen Vatera itu sendiri disederhanakan penyebutannya menjadi mantra atau yang kita kenal dengan sebutan jampi-jampi. Mantra atau jampi-jampi yang berasal dari kata elemen Vatera itu sendiri yang mengalami pembiasan makna jauh dari esensi aslinya. Bukannya sebuah gelombang-gelombang suara khusus sebagai pemantik yang dapat mengaktifkan, tapi hanya sekedar kata-kata tanpa makna yang jauh dari kebutuhan aslinya. Teknologi elemen Vatera adalah warisan leluhur bangsa Agung Lemuria yang masih dapat kita temukan. Teknologi ini tidak lagi digunakan karena kurangnya referensi dan catatan-catatan khusus mengenai hal ini. Karena jika kita ingin mereproduksi teknologi ini diperlukan teknologi nuklir dengan biaya yang sangat mahal sebagai pendukungnya. Dipanaskan dalam tanur atau heat metal chamber khusus berbahan logam kraiman dalam paparan suhu panas sebesar 60.000 derajat Celcius. Hehe, jadi malu. Luhur kita aja udah bisa buat teknologi canggih kayak gini jutaan tahun lalu. Terus gue udah bikin apa buat anak cucu gue nantinya ya?
Demikian video gue kali ini. Kita akan bahas tentang teknologi bangsa Lemuria dan teknologi maju di peradaban-peradaban lampau di masa lalu di video-video gue berikutnya. Demikian dari gue, Angga Genot. Semoga lo semua sehat dan berbahagia selalu. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampurasun.